Prodi Sastra Indonesia UAD. Iya, dulu saya pernah kuliah di sana. Orang sebut saya sastrawan sekarang. Awalnya ya suka posting sastra aja. Dan kesukaan ini bermula di Prodi Sastra Indonesia UAD. Dulu saya senang membantu dosen untuk menulis buku dan jurnal penelitian. Pengabdian saya juga ikut, ada pelatihan menulis, bersih-bersih pantai juga pernah. Jadi kegiatan outdoor itu lumayan bisa mendatangkan inspirasi menulis buat saya. Saya alumni Sastra Indonesia UAD. Sekarang saya seorang jurnalis di salah satu media cetak lokal di Jogja. Yang bikin saya semangat kuliah dulu itu adalah mata kuliah yang orientasinya praktek di dunia kerja, terutama kaitannya dengan jurnalistik ya. Ada jurnalistik cetak dan elektronik, desain grafis itu juga ada, dan penyuntingan naskah. Metode pembelajarannya mahasiswa diajak praktek bersama praktisi atau magang. Kegiatan di kampus juga banyak. Saya belajar berorganisasi dengan menjadi panitia, kegiatan seminar, P2K, diskusi dosen dan mahasiswa, lomba, banyak deh. Saya ingat dulu ketika mengikuti seleksi dosen di Prodi Sastra Indonesia, grogi pasti, deg-degan juga iya. Namanya juga pekerjaan pertama ya. Alhamdulillah saya berhasil melewati tahapannya, mulai dari seleksi administrasi, keilmuan, micro-teaching, sampai tes mengaji. Setelah jadi dosen tetap, dites juga. Dicek mungkin ya lebih tepatnya. Lewat monitoring dan evaluasi dosen untuk menilai kinerja saya. Banyak layanan yang diberikan untuk mahasiswa seperti bimbingan akademik, skripsi, kegiatan minat bakat, macam-macam beasiswa hingga ke pelayanan kesehatan. Harapannya supaya mahasiswa kami makin berprestasi, baik akademik dan non-akademik. Prestasi terbaru mahasiswa kami adalah juara Tapak Suci University Open, juara terbaik membaca cerita, juara lomba puisi dan pidato. Kurikulum Prodi Sastra Indonesia disusun untuk mempersiapkan lulusan berwawasan global. Kami mendorong dosen dan mahasiswa untuk berkreativitas, salah satunya adalah menulis buku. Seperti buku yang saya pegang, Aliran Linguistik karya Prof. Suparno. Terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan, kami mengajukan nego costing ke universitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan prodi. Selanjutnya, kami melaporkan dan melaksanakan audit keuangan internal secara rutin. Prodi Sastra Indonesia menerapkan 5 kriteria dalam melaksanakan sistem tata PAMU. Yang pertama adalah kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil. Program studi Sastra Indonesia juga memiliki kerjasama internasional yang terbagi dalam 2 program. Yang pertama adalah program inbound dan yang kedua adalah program outbound. Ada 2 program, yaitu program inbound dan program outbound. Dalam program inbound ada ICLC dan juga joint degree. Dalam ICLC kami menerima mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Dalam program joint degree kami menerima mahasiswa asing untuk belajar 2 tahun di Prodi Sastra Indonesia.
Dalam program Outbound, kami mengirimkan mahasiswa Prodi Sastra Indonesia untuk mengikuti student exchange ke Fatoni University Thailand dan juga mengikuti program summer course di Beijing, China. Halo semuanya, nama saya Ni Siyuan. Ini teman kelas saya namanya Huang Qingyun. Kami mahasiswa dari program 12-2 antara Guangxi Minzu Daxue dan Universitas Ahmad Dahlan. Kami di sini ambil jurusan Sastra Indonesia. Sekarang kami sudah semester 8 dan akan lulus dari Universitas Ahmad Dahlan. Dosen-dosen di sini sangat bertanggung jawab dan baik hati. Mereka sangat suka membantu mahasiswa asing dan memperkenalkan tentang budaya dan sejarah Indonesia. Program-program Prodi Sastra Indonesia juga terbukti efektif. Ditunjukkan pada grafik tingkat peminatan prodi cenderung naik dari tahun ke tahun dan signifikan kenaikan hampir 100% pada tahun 2017. Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia memanfaatkan pelayanan dan fasilitas prodi dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan secara positif pada grafik prestasi mahasiswa. Hampir 70% prestasi berskala nasional dan sisanya regional dan internasional. Tahap pengembangan dan pencapaian Prodi Sastra Indonesia UAD. Untuk tahun 2018, Prodi berhasil menunjukkan peningkatan penelitian dosen dari tahun ke tahun. Sedangkan tahun 2019 untuk peningkatan pengabdian dosen kepada masyarakat berhasil naik sangat signifikan. Prodi Sastra Indonesia juga memiliki program BIPA, yakni Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Mitra. Bentuk kerjasama internasional lain adalah pengiriman tenaga pengajar bahasa Indonesia ke Guangxi University for Nationalities pada tahun 2015-2016. Tahap pengembangan dan pencapaian Prodi Sastra Indonesia UAD telah sesuai dengan tahapannya dan akan terus melanjutkan hingga akhir demi tercapainya visi misi program studi yang dicita-citakan.